Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Ekawati dari kelas B11 Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang teori demokrasi bertema demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari sinopsis rakyat, kekuatan atau kekuasaan pada abad ke-5 untuk menyebut suatu sistem politik negara kota dari kekuasaan elit. Secara teoritis kedua, definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik misalnya memberikan kewarganegaraan demokrasi kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintah demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokrasi tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa. Di sebagian besar negara, demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat. Menurut Charles Castello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Menurut John L. Esposito, demokrasi adalah pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat, oleh karenanya semuanya berhak untuk berpartisipasi baik aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi memiliki pemisahan yang antara unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintah dari rakyat untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendaknya dan kepentingan akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Sehingga demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kepastian mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintah di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem pewakilan dan penjaminan pemerintah diakhiri pertanggungjawaban tindakan-tindakan pada mayoritas tersebut. Menurut Henry M. Mayo, kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara eksekutif dari rakyat. Pemilihan yang didasarkan atas prinsip kebersamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu suasana di mana terjadinya kebebasan politik. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan prioritas. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan yang dijadikan prioritas atau titik perhatian: demokrasi material, demokrasi formal, dan demokrasi campuran. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dari persyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapatan Al-Madudi yang kemudian dikenalkan dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan bebas, adil dan jujur, proses hukum yang wajar, persamaan di depan hukum, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ciri-ciri demokrasi. Demokrasi dilakukan agar masyarakat umum dapat dipenuhi pengambilan kebijakan negara. Demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat dalam suatu negara, demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi syarat-syarat, memenuhi ciri-ciri berikut ini: memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif, Dewan Perwakilan DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. 2. Keputusan berlandasan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kepada aspirasi
aspirasi dan kepentingan warga negaranya dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela, menerapkan ciri konsul nasional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut tercantum dalam penetapan hukum. Undang-undang hukum yang tercipta pun harus ditetapkan secara dengan adil-adilnya. Menyelenggarakan pemilihan umum peserta rakyat, pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih terwakil untuk pemimpin menjalankan roda pemerintah. Terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat dan berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat, sekaligus rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum. Tujuan demokrasi secara umum. Tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya berikut tujuan demokrasi secara umum serta penjelasannya. Kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan beraktivitas. Negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan mengeluarkan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. 2. Menciptakan keamanan, ketertiban secara umum. Demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. 3. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintah. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat dilibatkan dalam setiap proses pemerintah, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat didorongkan aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintah negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintah juga akan membuat setiap warga negara bertanggung jawab terhadap peran yang dimiliki sebagai seorang negara yang wajib menjaga kebutuhan negara. Macam-macam demokrasi. Kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat, entah dari mana rakyat tersebut berasal dan latar belakangnya. Semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut, sehingga dalam suatu negara demokrasi semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan. Berikut ini macam-macam demokrasi yang perlu kamu ketahui. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberikan lebih dari kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang akan kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlementer. 3. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlementer. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sangat tidak berlaku di tanah air. Demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekusi pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah penempatan kekuasaan politik tertinggi di tangan rakyat. Penjelasan implikasi dari penerapan sistem demokrasi adalah penyelenggaraan negara atau daerah dilandasi oleh perwakilan dari rakyat yang Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.